Shalom wanita dikasih Tuhan, selamat sore. Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya wanita hari ini diberkati Tuhan, sehat selalu. Renungan pada hari ini saya berikan judul Menjadi Wanita yang Bijak, Kreatif dan Percaya dalam Menghadapi Masalah. Wanita, dalam hidup ini kita tidak pernah lepas dari masalah. Bagaikan ombak di tepi laut yang selalu ada, datang dan pergi, silih berganti. Demikian juga bagaikan pekerjaan di dapur kita yang juga tidak pernah habis. Ada saja yang harus dan perlu kita kerjakan. Ya, sebagai wanita yang percaya, kita harus mempunyai sikap dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Apalagi sekarang pandemi, banyak sekali hal yang membuat kita merasa takut dan khawatir. Tetapi sebagai wanita yang percaya kepada Tuhan, sekali lagi kita harus punya sikap supaya kita mengalami ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita. Sikap yang harus kita miliki dalam menghadapi masalah, yang pertama adalah belajar menjadi wanita yang bijak. Artinya, wanita yang bijak adalah wanita yang dapat bersyukur dalam segala keadaan, dapat menerima segala keadaan yang dialami dengan tetap berterima kasih kepada Tuhan. Ya, meskipun keadaannya tidak menguntungkan, tetapi kita tetap bersyukur, kita tetap dapat berterima kasih kepada Tuhan dalam segala keadaan yang kita alami. Kita membaca dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Jadi dalam bersyukur, kita dinasihati dan mengucap syukurlah. Jadi satu perintah kehendak Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Berarti dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, keadaan diberkati, tidak diberkati, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, dalam bersyukur ada kekuatan yang luar biasa yang keluar dari dalam hati kita yang paling dalam. Nah, mungkin hal ini gampang diucapkan, tetapi sukar dilakukan. Tetapi sesungguhnya ketika kita dapat melihat Tuhan yang jauh lebih besar dari hidup kita dan masalah kita, maka akan timbul keyakinan bahwa kita punya Tuhan yang besar dan segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Jadi hidup kita ada dalam kendali Tuhan, demikian juga alam semesta. Nah, Tuhan yang hidup tidak akan pernah membiarkan kita tenggelam, bahkan jatuh. Tetapi Tuhan akan mengangkat dan menolong kita tepat pada waktunya. Ingat kisah Petrus ketika dia berjalan di atas air. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia juga ingin berjalan di atas air. Dan Petrus bisa. Tetapi ketika Petrus mulai merasakan angin dan melihat kanan dan kiri, dia mulai rasa takut dan khawatir dan dia akan tenggelam. Tetapi ada waktu yang tepat, Tuhan mengangkat tangan Petrus sehingga Petrus tidak pernah tenggelam. Demikian juga ketika para murid berada di dalam perahu dengan Tuhan. Ketika perahu sedang digoncang oleh ombak dan angin badai, ketika Yesus ada di dalamnya, mereka juga tidak akan pernah tenggelam. Yakinlah bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita. Bahkan masalah yang ada di dunia ini tetap dalam kendali Tuhan. Biarlah kita tetap menempatkan Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita, sehingga kita tetap dalam keadaan nyaman. Kita ingat Ibrani 13 ayat 5 yang dikatakan di sana, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau dan Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Artinya penyertaan Tuhan itu kekal selamanya dalam kehidupan kita. Mengapa kita tidak pernah merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Karena kita egois, kita hanya mementingkan diri sendiri, menuruti kehendak diri sendiri, tanpa kita mau duduk sejenak, diam sejenak, merenungkan kasih Tuhan dan merenungkan dan mendengarkan suara Tuhan dalam hati kita. Ya, ada pepatah Jawa, lerem sakwetoro. Ya, dalam waktu hari kita perlu diam sejenak untuk merenungkan kasih Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Ya, baik lewat firman yang kita dengar, yang pernah kita dengar, yang kita renungkan kembali.
Ya. Yang kedua, kalau yang pertama tadi belajar menjadi wanita yang bijak, artinya bisa bersyukur dalam masalah. Yang kedua adalah belajar menjadi wanita yang kreatif. Ya, artinya menjadi wanita yang kreatif adalah wanita yang bisa melihat dan menggunakan peluang yang ada di dalam masalah itu. Jadi setiap masalah itu sebenarnya mendatangkan peluang bagi kita, mendatangkan satu peluang, kesempatan bagi kita untuk berbuat sesuatu. Ya, contohnya Naomi. Ketika dia mengalami masalah, kemiskinan, dan juga ditinggal orang dikasih, sebagai wanita yang kreatif, dia tidak bisa berbuat apa-apa sebagai orang tua, tapi dia punya menantu yang mendampinginya. Kalau boleh saya bayangkan apa yang dilakukan Naomi saat itu sebagai orang tua yang tidak berdaya, pasti dia berdoa kepada Tuhan. Dia doakan menantunya dan juga dia memberikan nasihat-nasihat yang sesuai dengan firman dan menjadi teladan, sehingga wanita yang sudah lanjut usia ini, ya, ketika dia menggunakan peluang itu, maka menantunya terpaut hati kepadanya, tidak mau berpisah dengan Naomi. Ya. Demikian juga Ruth sebagai wanita yang ketika dia tinggal di tanah yang asing, waktu itu dia kembali ke Bethlehem bersama Naomi. Sebagai masalah yang dihadapi, harus dia merawat ibu mertuanya. Masalah itu dia peluang, melihat peluang, dia harus bekerja. Dan dia sebagai orang yang masih muda, wanita yang muda, dia bisa bekerja. Meskipun di tempat asing, meskipun dia tidak kenal, tapi dia mau bekerja sebagai pemungut jelek. Mungkin sangat rendah, mungkin sangat sedikit hasilnya, tapi dia lakukan dengan taat dan setia. Ya. Wanita yang kasih Tuhan, lihatlah peluang, lihatlah kesempatan di tengah-tengah masalah. Secara rohani, secara jasmani, pasti Tuhan tunjukkan apa yang bisa kita kerjakan dan lakukan. Wanita yang kreatif. Yang ketiga, belajar menjadi wanita yang tetap percaya. Yang pertama, wanita yang bijak, tetap bersyukur. Yang kedua, wanita kreatif yang bisa melihat peluang, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Yang ketiga, belajar menjadi wanita yang tetap percaya. Artinya, dalam kehidupan kita harus tetap mempunyai pandangan yang positif dalam masalah. Pandangan yang positif dalam masalah. Bahwa setiap masalah itu akan membawa kita pada level kehidupan yang lebih tinggi. Jadi setiap masalah yang kita hadapi akan membawa kita pada level kehidupan yang lebih tinggi. Baik secara jasmani maupun rohani. Secara jasmani, Tuhan akan memberkati kita. Maka kita diberikan masalah. Ingat Ayub, diberikan masalah. Tapi Tuhan memberkati 2 kali lipat. Secara rohani, mungkin dia hanya katanya orang. Kalau Bapak Ibu wanita baca, katanya orang tentu begini, katanya. Tetapi Ayub bisa melihat Tuhan sendiri dalam kehidupannya. Bukan kata orang tadi, tetapi dia sendiri bisa membuktikan bahwa Allah itu hidup. Ya. Pikiran yang positif itu sangat penting dalam masalah, sehingga setiap masalah mendatangkan kebaikan bagi kita. Ibrani 12 ayat kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Seperti Kristus. Ya. Ketika kita mengalami masalah, Kristus mengalami masalah, Yesus yaitu salib penderitaan. Tetapi jangan dikatakan bahwa Kristus memimpin kita pada iman, keteladanan Kristus memimpin kita pada iman. Dan karena dikatakan ada kata-kata tekun memikul salib ganti sukacita. Jadi ketika kita mengalami masalah, kita tekun, kita sabar menghadapinya, kita percaya dan percaya. Maka di sana, di balik salib, di balik penderitaan ada sukacita. Ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita. Pikiran positif. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan sesama kita. Tapi mari kita tetap belajar percaya. Sehingga kehidupan level kita akan menjadi lebih tinggi lagi. Kerohanian kita akan semakin lebih tinggi lagi. Tuhan akan mengangkat kita dari hari lepas hari dari masalah. Seperti Ayub yang begitu luar biasa. Dia dapat melewati semua masa-masa penderitaan, masalah-masalah yang ada. Dan Ayub dipermuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan, wanita yang kasih Tuhan. Mari kita jadikan wanita yang bijak, wanita yang kreatif, wanita yang tetap percaya dalam menghadapi persoalan atau masalah yang kita hadapi saat ini. Puji nama Tuhan. Salam wanita kasih Tuhan. Salam sehat.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.